Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kami dari channel Cak Yan TV kedatangan tamu yaitu Mister Ceret. Iya, oke. Saat ini mungkin dari Mister Ceret ini bisa menceritakan pengalaman yang pada waktu itu berangkat dari Madura ya, dari Kabupaten Sumeneb merantau. Bagaimana pengalamannya, Bang? Monggo, Bang. Awal pertama kali saya itu berangkatnya dari rumah, lalu naik motor. Maksudnya bukan itu. Maksudnya, iya. Maksudnya dari Madura itu langsung kemana gitu loh, maksudnya gitu. Iya. Ya dulu jadi, saya itu ceritakan pengalamannya gitu. Begitu mungkin dari kami bisa SMA kurang lebih tahun 2009 ya, saya lalu berangkat itu ke penting banget Jakarta ya. Pada waktu itu masih ada sepur atau kereta api, santai aja, santai. Aduh, masih kelas ekonomi yang masih ada dieselnya itu di depan itu. Nah itu kalau nggak salah kurang lebih harganya itu 60.000 dari stasiun Wonokromo Surabaya itu ke Jakarta itu Pasar Senen kalau nggak salah. Pada waktu itu saya pertama kali di daerah Jakarta Utara. 2009 saya ikut saudara itu buka sembako kelontong, itu toko kelontong itu sembako. Itu bukanya dulu ada yang 24 jam, ada juga yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 2. Ini helm Ceret ini saya bikin kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Oke, saya buka dulu. Tapi iya. Wah, gerah juga ya. Nah, saya itu terus perjalanan saya dari sembako kurang lebih 1 tahun. Terus saya itu pulang ke Madura. Terus berangkat lagi itu dulu pertama di Jakarta Utara. Daerah Jakarta Utara, perbatasan Jakarta Timur pada waktu itu. Terus 2010 saya ke Jakarta Selatan, daerah Kebayoran Lama, di daerah situ ya. Ya banyak pengalaman sih. Teman-teman saya ada sebagian yang kuliah, terus ada juga sebagian yang masih di kampung, ada juga sebagian yang sama seperti saya. Jadi begitu lulus SMA itu langsung kerja, cari pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya teman-teman kami udah lama nggak jumpa sebenarnya. Ada yang kerja ya banyak lah, ada yang di Bali, ada juga yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Batam, ada juga yang di Malaysia, Jakarta. Apalagi sekarang lumayan booming tuh yang namanya sembako Madura itu lumayan booming. Pada waktu itu ya banyak liku-liku lah, banyak liku-liku yang perjalanan saya pribadi itu ya nggak mudah. Menurut saya sih semua permasalahan itu ya sesuai levelnya. Cara penyelesaian itu sama saja. Contohnya aja, saya kasih contoh. Contohnya orang main game. Jika level 1 itu belum tuntas, nggak akan mungkin naik ke level 2. Seandainya pun naik ke level 2, level 1 kan belum sempurna kalau belum diselesaikan secara tuntas. Jadi menurut saya selesaikan dulu level 1 itu benar-benar tuntas,
barulah naik ke level 2 dan seterusnya. Ya ujian, ya namanya masalah atau ujian ya, itu pasti semua orang ya ngalami hal-hal itu. Jadi ya pada waktu itu saya ngalami bangkrut ya, bangkrut kurang lebih 2013 sampai 2014. Itu dalam hal ekonomi itu luar biasa bagi saya sendiri. Cuman di situ banyak hikmah yang bisa saya petik. Mungkin nanti dari Cak sendiri ya bisa menganalisa lah dari sedikit cerita singkat saya. Jadi pada waktu itu saya pernah jualan, pengalaman ya, dulu pernah di sembako, terus saya pernah jualan di eh, garmen atau sandangan atau ya baju atau kacamata, terus kaos dan segala macam, sepatu juga pernah. Nah, setelah saya bangkrut itu mungkin semua orang pasti mengalami ya, mungkin loh ini, mungkin bukan pasti, mungkin semua orang, teman-teman, mengalami hal ini. Ketika kita di masa terpuruk, titik jenuh, itu biasanya eh, kami atau saya pada waktu itu pernah berpikir bahwasanya teman-teman saya yang pada waktu dulu yang masih ya punya duit lah, anggaplah punya duit lah gitu. Jadi begitu saya terpuruk itu pada hilang. Padahal sebenarnya itu ya nggak hilang sih. Cuman karena kita itu pada apa ya? Tapi pada waktu itu nggak sempat mikir sebenarnya. Tapi karena kita itu lagi benar-benar terpuruk, jangankan temen ya, temen yang mungkin lagi sama-sama sibuk, di telepon ya nggak diangkat atau mungkin dia lagi sibuk. Jangan temen yang kayak gitu sama-sama sibuk ya. Orang lewat aja. Kalau lagi kita lagi pikiran lagi ya amburadul, ruwet. Itu orang salah kok. Meskipun orang tersebut cuma iya. sekedar lewat. Itu salah. Karena seakan-akan orang itu nggak penting di kehidupan kita karena nggak ada fungsinya gitu loh. Seakan-akan nggak ada fungsinya gitu. Karena pikiran kita lagi kacau. Tapi kalau kita lagi sibuk, nggak akan pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Contohnya, seandainya kita lagi punya duit nih, malah kita justru kita yang lupa sama teman-teman, lupa ngabarin, karena kita sibuk. Ketika kita itu nggak punya kesibukan, maka orang lain disalah-salahin. Ya gitulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada waktu itu saya ingat banget, pada saat lagi terpuruk di titik jenuh, dulu ada acara di Trans 7 itu acara hitam putih. Pembawa acaranya atau hostnya itu adalah Deddy Corbuzier. Nah, beliau itu mengatakan di akhir acara biasanya kan ada kata-kata bijak tuh. Nah, saya masih ingat pada waktu itu. Sampai sekarang masih saya ingat. Jadi, beliau, Om Deddy bilang begini. Mohon maaf Om Deddy, jadi saya ambil kata-katanya dulu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kurang lebihnya berkata seperti ini. Semua orang itu pasti bisa melakukannya, tapi tidak semua orang itu mampu melewati hal itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, ya benar. Terus saya semangat lagi. Saya itu setelah bangkrut itu banyak hal yang saya lakukan. Jadi pernah dulu saya di Jogja ya, di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Setelah dari Jakarta itu kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun di sana, saya ke Jogja. Nah di situ saya dikasih ujian lah sama Tuhan, di situ sama Allah dikasih ujian. Nah setelah saya bangkrut, saya jualan, terkenal banget tuh ya kalau di Jakarta nasi kucing katanya dulu. Saya nggak tahu tuh asal muasal dari mana. Tapi di Jogja itu saya pernah jualan angkringan. Nah di situ ada kejadian sangat luar biasa. Sudah saya terpuruk, saya masih diuji dengan angkringan, baru jualan 1 hari, itu diusir sama ya adalah pesaing gitu. Pesaing, tapi sebenarnya beda yang kita jual itu. Dan itu saya jangan dulu ya, uang yang namanya 500 perak itu saya sia-siakan. Tapi pada waktu itu saya
uang 500 perak itu sangat berarti. Sampai mau buka angkringan aja itu, buka angkringan itu saya butuh modal 400.000. 400.000 itu saya dapat dari pinjam dari teman-teman. Yang pada waktu itu saya ya teman baru, teman-teman anak kuliah. Saya dapat dari beberapa orang. Saya kumpulkan jadi satu 400.000 ya, namanya anak kos ya. Tapi mohon maaf, bukan nyepelein anak kos ya. Kan anak kos itu kan emang yang diandalkan kan, maksudnya apa ya, dapat uangnya kan dari orang tua gitu. Jadi sangat wajar kalau minjemin mungkin tidak seberapa bagi mereka, tapi bagi saya pada waktu itu sangat besar sekali. Nah, dapat dari itu baru jualan 1 hari, nggak boleh jualan lagi, udah pusing lah ya. Nah, masuklah di toko itu. Dalam toko itu saya 3 hari 3 malam nggak keluar, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya dari situ ada teman jualan soto, terus saya itu didukung terus, disupport terus, ayolah jangan pada semangat gitu. Daerah Jogja itu. Akhirnya saya jualan gorengan, dikasih modal sama beliaunya. Jualan gorengan, terus sampai saya juga pernah jualan es campur, bla 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 bla. Di dalam masih keadaan terpuruk, saya ketemu jodoh, saya nikah, padahal utang masih banyak itu. Nah, teman-teman kuliah pada waktu itu, beliau ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, ada yang Kalimantan Timur, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang juga dari Lampung, pokoknya banyak sekali. Jadi terima kasih buat teman-teman pada waktu itu yang sudah banyak membantu saya. Mudah-mudahan Allah membantu kalian dalam hal apapun. Mudah-mudahan tidak sampai teman-teman saya yang membantu saya dulu itu mengalami hal kesulitan. Mudah-mudahan dipermudahkan semua dan segala urusannya. Karena sampai saat ini saya belum bisa membantu, apalagi membalikan jasa mereka. Belum bisa, dan nggak akan pernah bisa menurut saya, karena jasa mereka meskipun dalam bantuan jasa, uang, terus pikiran, sangat luar biasa. Nah, ini ada hal menarik lagi nih. Jadi setelah itu saya nikah. Sebelum nikah saya udah buka warung makan. Nah, warung makan itu saya juga nggak ada basic di situ, nggak ada skill sama sekali. Dari yang jual angkringan, jualan gorengan, jualan es campur, sampai buka warung makan. Pada waktu itu di Jogja sampai saat ini masih terkenal yang namanya Warmindo, warung makan Indomie gitu. Nah, saya pernah buka itu satu tahun di situ karena belum rezekinya. Yang modalin ya itu orang Wonosobo yang buka warung soto. Namanya sotonya itu Ngelaras Raos, bukanya di daerah Patangpulan Batas Kota, dari arah ke UPY PGRI. Teman-teman subscriber atau teman-teman bagi yang tahu tempatnya silahkan jajan ke tempat itu karena beliau adalah orang baik. Ya, sesekali saya kalau udah lagi nyantai karena saya juga lagi sibuk, ya saya juga ke sana silaturahmi. Sangat banyak membantu saya. Nah, ada hal menarik lagi. Jadi karena utang banyak, di tahun pertama nikah saya dikasih keturunan, bisa momongan. Nah, kasih momongan, bingung lagi karena warung kan udah tutup. Udah mau tutup, pada waktu belum tutup. Nah, di situ saya bingung lagi mau kerja apa saya. Padahal kerja saya itu warung 24 jam. Pagi-pagi saya belanja, saya masak. Setelah semuanya matang, saya berangkat ke pasar Kuncen atau Kelitian ya. Nah, pasar Kelitian di situ saya jual abrak. Saya ikut orang lagi. Gimana caranya saya bisa menghidupi keluarga saya, bukan menghidupi ya. Intinya kewajiban saya untuk menafkahi untuk keluarga, ya sebisa saya, semampu saya untuk berusaha dan berdoa. Akhirnya si abang juragan saya yang di spare part motor itu bangkrut juga. Terus akhirnya yang di warung juga nggak jalan, bingung lagi saya. Nah, menariknya di situ
ujian saya itu udah bertubi-tubi. Akhirnya saya ditemukan sama orang Madura juga. Beliau asal dari Sampang, Kabupaten Sampang. Beliau adalah cukur rambut. Nah, saya sendiri dari Sumeneb. Menurut saya, sepengalaman saya, orang Sumeneb tuh nggak, belum ada ya, saya belum pernah ketemu. Jadi merantau itu buka cukur rambut. Itu kurang lebih 2015 saya. 2015 saya buka cukur rambut. Nah, itu ada hal menarik. Mungkin di selanjutnya kita bisa bicarakan lagi tentang hal ini. Eh, yang pasti gini, dari saya pribadi, jangan membatasi kemampuan yang ada dalam dirimu. Sebenarnya selagi kamu itu mau ya, sebenarnya kata-kata itu udah booming ya dari dulu. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah, cuman itu bukan hanya kata-kata sebenarnya ya. Yang perlu kita eh, resapi dan jalani yaitu praktek itu. Praktek yang paling penting. Teori itu penting. Cuman teori kalau hanya kita bisa baca itu mudah. Praktek itu yang sangat-sangat mahal buat saya. Sangat mahal ya itu kalau kita kembalikan ke kata-kata yang tadi itu, kata Om Deddy Corbuzier itu, semua orang pasti bisa melakukannya, tapi tidak semua orang itu mampu melewati atau melakukan apa yang kita lakukan. Ya mungkin kalau menarik nanti di pertemuan selanjutnya bisa ini, karena saya juga masih sibuk, saya mau Iya, iya, iya. nah ini Kenapa karena nggak ini nggak sekalian ada sekarang, minumnya dari tadi, ya udah saya pulang dulu. Karena udah udah malam ya. Pulang dulu. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada kata-kata dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa obrolkan lebih detail, lebih panjang lagi. Yang mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. ya baiklah teman-teman, dari khususnya para subscriber Cahayaan TV, apabila ada salah kata dari penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukung terus channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Apabila ada saran atau kritikan mohon ditulis di kolom komentar. Apabila suka dengan konten kami silahkan klik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Mungkin dari channel Cahayaan TV saat ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.